Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nisa Ashari dengan NIM B1A123.029 dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memperbaiki nilai remedial saya dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas diskriminasi harga pesawat. Bisa kita lihat sendiri bahwa ada perbedaan harga antara tanggal 25 Juni dan tanggal 25 Juli. Pada tanggal 25 Juni itu harga tiketnya lebih murah dibandingkan dengan harga tiket pada tanggal 25 Juli. Ini bisa disebabkan karena di bulan Juli itu belum masuk waktu liburan dan pada tanggal 25 Juli itu sudah memasuki waktu liburan. Itu sebabnya harga tiketnya lebih tinggi. Dan bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti jumlah maskapai yang bersaing di hari tertentu, algoritma penetapan harga otomatis dari sistem maskapai, dan bisa juga dengan adanya promo di waktu liburan. Yaitu evaluasi diskriminasi harga, apakah efektif atau tidak. Meskipun terjadi perbedaan harga antara dua tanggal tersebut, kebijakan diskriminasi harga tetap bisa dikatakan efektif karena memenuhi dua syarat utama diskriminasi harga, yaitu yang pertama permintaan inelastis. Pada saat musim liburan, permintaan tiket meningkat dan bersifat inelastis. Artinya meskipun harganya mahal, masyarakat tetap membeli. Maka kenaikan harga di masa ini akan tetap menghasilkan keuntungan bagi maskapai. Kedua, pasar dapat dibedakan. Maskapai bisa membedakan pasar karena setiap tiket hanya berlaku untuk nama pengguna tertentu dan tidak bisa dijual kembali. Jadi, harga bisa disesuaikan dengan segmen konsumen seperti liburan, bisnis, dan promo, waktu pemesanan, dan tanggal keberangkatan. Mengenai strategi bersaing. Pertama, di sini saya akan menyebutkan tempat sebulan terakhir saya berbelanja, yaitu di Indomaret, yang tempat tersebut menerapkan jenis strategi kepemimpinan biaya, karena mereka menawarkan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif murah, promo harian, dan diskon member. Selain itu, Indomaret juga menerapkan diferensiasi melalui layanan tambahan seperti pembayaran tagihan, top up, dompet digital, dan aplikasi Klik Indomaret yang memungkinkan konsumen berbelanja secara online. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bersaing dari sisi harga, tetapi juga dari sisi kemudahan layanan. Jika dilihat dari tingkat persaingan, Indomaret berada dalam kondisi red ocean strategi karena harus bersaing ketat dengan banyak minimarket lain seperti Alfamart, Lawson, dan bahkan warung lokal. Pasar sangat padat dan semua menawarkan produk yang hampir sama. Namun dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperluas jenis layanan, Indomaret juga sedang berusaha menciptakan nilai baru yang mengarah ke blue ocean strategi, yaitu menciptakan pasar baru dalam layanan retail digital yang belum semua pesaing geluti secara maksimal. Baik, pada bagian premi resiko, pertama
Saya mengambil keputusan untuk menerima tawaran tersebut dan mengambil uang sebesar 80 juta. Sekarang kita akan menghitung apakah premi risikonya positif atau negatif, yang dimana nilai harapan itu sama dengan 0,5 kali 140 tambah 0,5 kali 0 sama dengan 70 juta. Maka premi risikonya yaitu nilai pasti kurang nilai harapan sama dengan 10 juta. Itu artinya positif. Karena premi resikonya positif, maka bentuk kurvanya itu cekung ke bawah, seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Yang terakhir, itu mengenai optimasi. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian A, yang dimana saya mengambil 3 angka terakhir NIM saya yaitu 029 dan saya substitusikan ke output Y2. Karena Y1 sama dengan 0, maka saya menghitung kebutuhan inputnya. Untuk kendala X1 yaitu 200 kali 0 tambah 200 kali 29 sama dengan 5.800. Sedangkan batasnya 60.000. Artinya masih ada kelebihan input sebesar 54.200. Untuk kendala X2 yaitu 200 kali 0 tambah 100 kali 29 sama dengan 2.900. Sedangkan batasnya 40.000. Itu juga artinya masih kelebihan input sebesar 37.100. Artinya produksi sebesar 29 unit Y2 masih sangat jauh dari batas maksimal input. Keuntungan yang diperoleh dari output Y2 sebanyak 29 adalah 400 kali 29 sama dengan 11.600. Bagian B-nya, pertama saya substitusikan angka 029 ke Y1 dan Y2 sama dengan 0. Maka untuk kendala X1 yaitu 200 kali 29 tambah 200 kali 0 sama dengan 5.800. Batasnya 60.000. Artinya masih ada kelebihan input sebesar 54.200. Untuk kendala X2 yaitu 200 kali 29 tambah 100 kali 0 sama dengan 5.800. Batasnya 40.000. Ini juga masih ada kelebihan input sebesar 34.200. Jadi produksi sebanyak 29 unit Y1 tidak melampaui batas kendala input. Artinya masih ada kelebihan input. Keuntungan yang didapat dari 29 unit Y1 adalah 300 kali 29 sama dengan 8.700. Selanjutnya untuk bagian C, dari hasil olah data yang kita lihat bahwa dual price X1 adalah 2, artinya setiap kenaikan 1 unit input X1 akan menambah keuntungan sebesar 2 satuan. Kalau input X1 dinaikkan sebesar 20.000, maka tambahan keuntungan adalah 20.000 kali 2 sama dengan 40.000. Jadi total keuntungan yang sebelumnya
120.000 akan menjadi 120.000 tambah 40.000 sama dengan 160.000. Ini menunjukkan bahwa menambah input X1 akan memberikan tambahan keuntungan yang signifikan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.